ditambah dengan panjang kurva yang kedua. Dua-duanya dihitung pakai Pythagoras. Oke. Jadi, panjangnya adalah L1 tambah L2. L1 berapa? 8,5 Kak. 8,5. Dari mana 8,5-nya? Dari delta X plus akar delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Oke. Berapa akar delta X tambah akar delta Y kuadratnya? Jangan kasih jawaban akhir. Delta X-nya 3 kuadrat, delta Y-nya 8 kuadrat, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Jadi akar 8 pangkat 3 ditambah 8 kuadrat tambah 3 kuadrat. Panjang yang kedua berapa? Panjang garis yang kedua? Akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Iya, bagus. Gitu ya. Jadi kasih jawabannya tuh jangan angka akhir. Kalau dikasih angka akhir bingung. Kita berapa gitu. Tapi jawab caranya saja. Oke, bagus. Gitu ya. Jadi seperti itu panjang kurvanya. Kemudian yang berikutnya, kalau kurvanya seperti ini panjangnya berapa? Sepertinya itu Pak. Kalau yang saya pikir itu nanti dibagi menjadi beberapa bagian gitu, mungkin kayak semacam partisi gitu. Nanti dihitung masing-masing gitu Pak. Boleh kamu annotate maksud kamu seperti apa? Kurang lebih seperti ini Pak. Ya, bagus Hanif. Bagus sekali. Bagus sekali. Ada metode lain?
ini tidak bahas matematika ya. Kalau ditanya panjang kurva ya seperti itu, ada metode lain nggak? Izin menjawab boleh Pak? Boleh, boleh. Kalau saya kepikiran, jadi ini kan ada ini Pak, ada kurva. Terus nanti kita cari dulu integralnya, tapi ini Pak didempetin ke sumbu X dulu. Jadi kalau misalnya ini misalkan di copy nih Pak, interval kurvanya, cuman yang di titik awal ini ketinggiannya Y sama dengan 1 sampai terus nanti di akhirnya Y sama dengan 0. Nanti bisa dapat integral luas di bawahnya. Nah, nanti si kurva yang utamanya dikurangin sama kurva yang di bawahnya, itu luas kurva yang utama dikurang luas kurva yang udah diturunin ke bawah. Terus nanti ada ketebalannya, itu nanti bisa dibagi. Jadi kalau luas dibagi ketebalannya dapat panjang kurvanya, Pak. Perlu dicek ya. Idenya bagus, walaupun perlu dicek seperti apa bisa seperti itu, tapi itu bagus, patut dicoba gitu ya, patut dicek gitu. Oke, sebetulnya saya mengharapkan yang tidak matematis ya, saya mengharapkan yang sangat tidak matematis gitu. Pak, boleh menjawab nggak? Iya, gimana Nova? Bisa dengan pakai benang basah gitu, terus itu sesuai jalurnya, nanti bisa dihitung pakai penggaris gitu di akhirnya. Sorry. Kok suaranya putus-putus ya? Coba saya pakai koneksi HP dulu. Sebentar. Ini di ITB tapi koneksinya kurang. Halo, tes. Sudah nyambung lagi nih? Sudah, Pak. Ya, Nova, bagaimana tadi Nova? Kalau tidak matematis mah bisa pakai benang, Pak. Jadi diikutin dari titik awalnya sampai titik akhir, terus nanti di ujung nanti dipotong benangnya. Nanti dihitung pakai penggaris panjang akhirnya gitu. Ya, betul sekali. Itu yang saya harapkan ya. Cara yang tidak matematis pertama adalah kamu pakai benang, pasang ke sini, ikuti kurvanya. Terus nanti panjang benangnya berapa gitu. Itu bagus sekali. Yang kedua, ini cara yang diberikan oleh siapa ini tadi ya? Siapa barusan? Saya, Pak. Oh, Hanif ya, Hanif. Yang kedua, cara yang diberikan oleh Hanif ini benar begitu ya. Menghitung panjang sesungguhnya yang tadi pakai cara Nova, tapi kalau mau menghampiri begitu ya, menghampiri pakai cara ini gitu ya. Bagus sekali Nova. Jadi si kurva ini dibagi-bagi
dibagi-bagi menjadi 4 bagian. Katakanlah ini asal aja saya bagi menjadi seperti ini yang warna hitam. Saya bagi menjadi seperti ini yang warna hitam. Kemudian panjang kurva yang warna hitam itu lebih mudah dihitung daripada yang warna merah. Begitu ya. Caranya ya ini ada segitiga yang tadi seperti tadi Pitagoras semuanya begitu ya. Semuanya adalah Pitagoras. Gitu. Jadi kalau dihitung ini L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 gitu ya. Idenya seperti ini L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 gitu. Oke. Nah, sekarang L1 itu apa? Ya delta X1 kuadrat ditambah delta Y1 kuadrat. L2 apa? Delta X2 kuadrat tambah delta Y2 kuadrat. L3 dan seterusnya. Ini menjadi lebih mudah. Oke. Di sini saya bilang lebih mudah ya, bukan lebih apa? Pekerjaannya memang banyak gitu, tapi mudah gitu. Pekerjaannya memang banyak tapi tidak menggunakan teori aneh-aneh, hanya menggunakan Pitagoras gitu. Oke. Nah, masalahnya adalah ini hampiran. Terus kalau mau hampirannya akurat, yang harus dilakukan apa? Memperkecil delta X dan delta Y, Pak. Oke, memperkecil delta X dan delta Y atau partisinya dibuat sangat banyak begitu ya. Oke. Yang apa? Sebetulnya ini adalah ini tuh subbab 5 titik berapa ini? 5.4 sebetulnya. Kalau di silabus subbab ini tuh tidak masuk. Kalau di silabus panjang kurva ini tidak masuk. Gitu ya. Kenapa tidak masuk? Karena ini kan matematika MA 1101 ya. Kenapa tidak masuk? Karena di MA 1201 hampir semua kecuali FTMD tidak belajar bab 14. Tidak belajar bab 14. Sekali lagi. Makanya kenapa di silabus tidak masuk. Gitu ya. Karena ini tuh akan dipakai di bab 14 yang akan kalian pelajari di semester 2. Sementara mayoritas tidak belajar bab tersebut. Gitu. Oke, jadi idenya sama saja begitu. Tidak ada yang berubah, idenya dibuat partisi gitu ya. Idenya semuanya dibuat partisi. Mau kamu ngitung luas, ngitung volume, ngitung panjang kurva, apapun semua dibuat partisi. Dibuat sesuatu yang lebih mudah. Jangan mempersulit sesuatu gitu ya. Buat sesuatu menjadi lebih mudah. Hampiri. Gitu. Oke, nah setelah itu apa namanya? Nah, bagian ke bawah di sini saya hanya akan memberikan idenya saja, detailnya nanti saja di semester 2 gitu ya. Tapi idenya adalah tadi membuatnya menjadi partisi-partisi gitu ya. Panjang kurva yang kecil-kecil gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini sisanya nggak usah dilihat dulu, saya tidak wajib dimengerti karena ini akan dibahas di semester 2. Fungsi parameternya dipelajarinya di semester 2, jadi tidak, yang saya sampaikan hari ini hanya idenya saja. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, jadi bentuk akhirnya itu adalah seperti ini. Bentuk akhir dari panjang kurvanya begitu ya. Dia itu ini dikenal juga dengan integral garis gitu ya. Integral garis atau panjang suatu kurva. Suatu kurva Y sama dengan HX. Gitu. Bentuk akhirnya seperti ini. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada langsung saja masuk ke bab 5 yaitu kerja begitu ya. Oke. Sebetulnya ini sudah dibahas juga di fisika. Di fisika apa sudah dibahas? Usaha, kerja? Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke.
Jadi usaha didefinisikan sebagai gaya dikalikan dengan jarak, atau kita tuliskan W sama dengan F dikalikan S, dengan W adalah usaha, F adalah gaya, dan S adalah jarak gitu. Pertanyaannya, Mia mendorong troli belanjaan sejauh 100 meter dengan gaya 5 Newton. Berapa usaha yang dilakukan oleh Mia? 500 joule, Pak. 500 joule. Oke. 500 joule. Pertanyaannya saya lagi, Mia mendorong troli belanjaan sejauh 100 meter dengan gaya yang berubah-ubah. 10 meter pertama gaya yang bekerja adalah 2 Newton, 80 meter berikutnya gaya yang bekerja adalah 6 Newton, 10 meter terakhir gaya yang bekerja adalah 3 Newton. Berapa usaha yang dilakukan oleh Mia? .530 bukan, Pak? Ya, 530 ini tinggal dikalikan, tambah-tambahkan. Gitu ya. Oke. Nah, sebetulnya yang tadi itu, soal yang tadi bisa kalau saya ilustrasikan dalam grafik begitu ya, kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi 10 meter ini saya punya koordinat begitu ya, X, sumbu X dan sumbu Fx. Ke atasnya adalah gayanya. Jadi gaya yang diberikan 10 meter pertama 0 sampai 10 adalah 2 Newton, 80 meter berikutnya adalah 6 Newton, 10 meter sisanya adalah 3 Newton gitu ya. Jadi sebetulnya usaha kalau digambarkan dalam grafik seperti ini, Fx terhadap X, gaya terhadap jarak, maka usaha itu adalah luas area di bawah kurva begitu ya. Oke. Kenyataannya di kehidupan nyatanya, gaya kalau kita mendorong troli itu tidak langsung gayanya itu lompat. Tidak langsung gayanya itu lompat ke 2 Newton gitu ya. Pasti kita itu gaya yang kita berikan ke troli itu pelan-pelan dari 0 gitu ya. Dari 0 pelan-pelan. Kalau langsung seketika nanti dalam tanda kutip loncat, seperti kamu naik motor atau naik mobil, itu kan majunya itu pelan-pelan gitu ya, tidak langsung kecepatan 10 katakanlah. Itu bisa saja seperti itu, tapi loncat gitu ya, gitu. Nah, jadi kalau saya misalkan saja, katakanlah Mia mendorong troli belanjaan secara horizontal dari A ke B dengan gaya dorong yang berubah-ubah gitu ya. Berapa usaha yang dilakukan oleh Mia? Berapa usaha yang dilakukan oleh Mia dalam hal ini? Integral A menuju B Fx dash, Pak. Ya, bagus. Gitu ya. Jadi kunci dari bahasan ini kok tidak animasinya tidak muncul. Kunci dari bahasan kita ini adalah gaya yang diberikan itu adalah berubah-ubah gitu ya, tidak konstan. Kalau konstan ya langsung W sama dengan F kali S. Tapi kalau gaya yang diberikan berubah-ubah, maka kita menghitungnya menggunakan integral gitu ya. Oke, seolah-olah kita mempartisi gaya dari berapa jarak pertama gayanya sekian, berapa jarak kemudian gayanya sekian, berapa jarak kemudian gayanya sekian. Gitu. Jadi sebetulnya usaha adalah untuk gaya yang diberikan berubah-ubah bisa kita nyatakan dalam bentuk integral. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya bertanya lagi.
Sebuah ember memuat air ditarik ke atas sebuah bangunan berketinggian 8 meter. Oke. Massa ember dan air adalah 8 kg, panjang tali 8, massa tali diabaikan. Oke. Berapa usaha yang diperlukan untuk menarik ember berisi air ke atas bangunan? Eh, 640 Pak. Dari mana? Nah, kan gayanya itu Pak, gayanya itu Pak, dari gaya gravitasi. Dan X-nya itu kan 8. Oke. Lebih bagus kamu jawabnya jangan 640. Kamu jawab saja 64G. Iya Pak. 64G gitu ya. G-nya itu tidak usah kita hampiri menjadi 10 atau 9,8 dan sekian gitu. Tulis saja 64G, itu bentuk yang lebih umum. Seperti menjawab keliling lingkaran, bla 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 pi. Nggak usah ditulis pi, nggak usah dikalikan pi-nya jadi 3,14 bla bla bla. Biarkan saja gitu ya. Nggak penting, kita bukan kalkulator. Oke. Itu bukan hal yang penting. Jadi 64G, bagus Syarif. Pertanyaan saya, kalau seperti ini bagaimana mengerjakannya? Massa ember dan air 8 kg, panjang tali 8 meter, massa tali 2 kg. Berapa usaha yang diperlukan untuk menarik ember berisi air ke atas bangunan? Berubah-ubah. Apa? Ini masanya berubah ya Pak? Masa talinya berubah, Pak. Massa talinya 2 kg. Kalau tadi kan diabaikan massa talinya. Kalau sekarang dikasih tahu talinya, pada kenyataannya itu talinya itu kan punya berat gitu loh di kehidupan sehari-hari itu. Yang harus ikut kita angkat. Nah, pertanyaannya berapa usaha yang diperlukannya? Bagaimana? Nah, integral F kali S, F S Pak gitu. Kan F yang berubah-ubah Pak. Kenapa F-nya berubah-ubah? Karena kan kalau kita udah tarik tali itu beberapa beratnya menghilang. Bukan menghilang sih. Berkurang dari beban yang harus kita tarik ke atas. Oke, bagus. Bagus Syarif ya. Ketika sebetulnya ini tuh terbagi menjadi dua usaha ya. Yang pertama usaha memindahkan ember, yang kedua usaha memindahkan tali, gitu ya. Nah, ketika usaha memindahkan tali, ketika ditarik beberapa bagian sudah ada di atas itu tidak bebannya berkurang, gitu ya. Oke, ya, jawabannya langsung bagus begitu ya, tidak masalah, jawabannya langsung bagus. Kalau saya tulis ada beberapa kasus begitu ya. Ada beberapa kasus. Kasus pertama, kasus yang A. Kasus paling simple gitu ya. Disimplifikasi. Oke, asumsikan saja massa talinya dibebankan ke ujung tali bagian bawah. Gitu ya. Asumsikan massa talinya dibebankan ke ujung tali bagian bawah. Berarti seolah-olah kita menarik suatu beban 10 kg dari bawah sampai atas. Oh ya, tapi tidak fair kalau dibebankan ke paling bawah. Nyatanya tidak sebanyak itu kok usaha yang dikeluarkan. Oke. Kalau begitu kasus berikutnya, asumsikan massa tali dibebankan ke tengah-tengah. Di tengah-tengah artinya pada 4, pada panjang 4. Tapi itu juga tidak fair gitu ya. Nah, yang paling fair adalah massa tali tersebar merata gitu ya. Yang massa tali tersebar merata inilah yang kehidupan nyata begitu ya. Biasanya diasumsikan
beratnya itu tersebar merata, yang paling bagus. Di fisika sudah dibahas belum yang massa tali tersebar merata? Contoh kasusnya. Di fisika kuliah ya, maksud saya, bukan SMA. Kalau di SMA mungkin massa tali diabaikan. Di ITB dibahas tidak? Usaha yang dibahasnya seperti apa? Melalui pusat massa gitu ya, Pak? Apa? Melalui pusat massa, Pak? Dibahas sih, Pak, kalau yang pusat massa. Oh, yang pusat massa dibahas. Tapi kalau untuk yang usaha kayak gini, ada soal kayak gini nggak? Talinya masih diabaikan atau sudah dianggap tersebar merata? Cenderung soalnya diabaikan, Pak. Iya, Pak. Oh, Diabaikan. masih diabaikan berarti ya. Oke, masih diabaikan. Oke. Nah, sekarang kalau tidak diabaikan bagaimana gitu ya? Kalau massa talinya tidak diabaikan, karena kan yang real itu tali itu punya berat gitu. Oke. Jadi untuk kasus A sangat mudah sekali begitu ya. Seperti yang tadi saya katakan, massa talinya itu bisa dibagi, maksud saya usahanya itu bisa dibagi menjadi dua ya. Usaha memindahkan tali dan usaha memindahkan ember. Nah, ini kalau kasus yang A, kalau katakanlah massa talinya dibebankan ke ujung tali. Yang B kalau massa talinya dibebankan ke tengah gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang realnya itu seperti apa gitu ya. Nah, yang realnya itu perhatikan, katakanlah ini tali, perhatikan, katakanlah tali, gambar ini saya punya gambar, talinya itu saya partisi. Oke, talinya itu saya partisi menjadi n buah partisi, katakanlah menjadi n buah partisi. Supaya memudahkan, di sini saya kasih warna saja gitu ya. Saya kasih warna merah, hijau, abu-abu, begitu ya. Warna merah, hijau, abu-abu, merah, hijau, abu-abu, dan seterusnya gitu ya. Nah, terus kan massa tali itu tadi dikatakan tersebar merata, gitu ya. Massa tali itu dikatakan tersebar merata. Kalau begitu saya tulis di sini. Saya tulis katakanlah kerapatan gitu ya. Kerapatan massa tali berapa tadi? Massa tali 2 kg, panjangnya adalah 8 meter. Maka kerapatannya adalah 2 kg per 8 meter. Jadi 1/4 kg per meter gitu ya. Kerapatan massa jenis. Lupa massa jenis itu kan satuannya kilogram per meter kubik gitu ya. Yaitu secara umum gitu ya. Kalau kita bahasannya adalah massa jenis dari suatu benda itu ya memang secara umum didefinisikan seperti itu gitu ya, kilogram per meter kubik. Tapi secara umum kerapatan itu tidak harus sesuatu kilogram per meter kubik gitu ya. Dimensinya itu bisa kita ubah kerapatan itu. Contohnya kerapatan penduduk Kota Bandung. Kerapatan penduduk Kota Bandung adalah katakanlah dua penduduk atau jangan. Kerapatan penduduk Kota Bandung adalah 0,05 penduduk per meter kuadrat gitu, per meter kuadrat per satuan luas gitu ya. Jadi dalam 1 meter kubik itu ada 0,05 penduduk gitu ya. Maksudnya apa? Berarti kalau misalkan satu penduduknya tuh katakanlah rata-rata satu penduduk per 20 gitu ya, per 20 meter kuadrat, misal seperti itu. Jadi kerapatannya itu tidak selalu kilogram per meter kubik gitu ya. Kita bisa mendefinisikan kerapatan dalam bentuk yang lain. Oke, nah dalam hal ini
Jadi seolah-olah begitu ya. Kalau saya bagi menjadi seperti ini, beberapa partisi tali seperti ini, gitu ya. Jadi seolah-olah kita orang ini tuh menarik masing-masing tali, menarik masing-masing beban. Katakanlah ini beban pertama yang paling bawah, ya ini beban kedua, beban ketiga, beban keempat, beban ke I katakanlah, dan yang terakhir beban ke N, gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ini kita membahas usaha memindahkan talinya saja ya. Usaha memindahkan tali. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi coba saya ingin tanya, katakanlah ya beban yang paling bawah, yang merah ini ketinggiannya 0. Beban yang paling bawah katakanlah Y1-nya sama dengan 0. Oke, dengan masanya M1. Dengan masanya M1. Berapa masa memindahkan, berapa usaha untuk memindahkan W tali yang ke-1? Masanya M1, ketinggiannya 0. Berapa masa untuk memindahkan ini? 8 kali M1. Sorry, ini kayaknya saya salah. Bukan M ini. Berapa sorry tadi? 8 kali masa tali yang pertama, masa tali 1. Oke. Ini harusnya Rho 8 kali rho 1. 8 dikali rho 1 dikali apa lagi? W itu kan G. berat. G. Berat dikalikan dengan jarak ya, jarak yang ditempuh. Beratnya berapa? Beratnya? Rho. Beratnya rho. Bukan. Ya masa, berarti rho. Rho, terus? Dikali S-nya kan, kali G. Rho dikali G. Kali S. S-nya kan 8. Dikali jaraknya 8. Beratnya sudah cukup kalau dikali G saja? Untuk tali pertama kan, ini untuk tali pertama kan Pak? Iya, tali pertama. Tali pertama itu yang paling bawah yang warna merah ya. Panjangnya delta Y. Panjangnya delta Y. Berarti? Kali delta Y. Kali delta Y. Kali delta Y. Ini kerapatan ya, ingat rho itu kan kerapatannya 1/4 kg per meter kubik. Per meter maksudnya, 1/4 kg per meter. Ya dikali delta Y dulu, dikali panjangnya dulu, baru dikali G. Dapatkan berat. Gitu ya. Oke, kalau misalkan YI, ini beban ke I. Beban ke I itu ketinggiannya di YI. Kalau beban ke I ketinggiannya di YI, maka W tali I apa? Rho dikali G. Rho dikali G. Kali delta Y. Dikali delta Y. Kali 8 kurang Y. Dikali 8 dikurangi Y. 8 dikurangi Y dari mana ya? YI kapan? Maksudnya sih Pak, kan tali ke I itu kalau pada ketinggian ke Y berarti dia perlu naik sisa berapa untuk sampai ke ketinggian ke-8. Oke, bagus sekali. Jadi dikali jaraknya itu adalah 8 dikurangi Y. 8 dikurangi Y itu karena jarak yang diperlukannya itu sisanya gitu ya. Sisanya dari ketinggian Y ke ketinggian gedung, yaitu 8 dikurangi dengan Y. Oke. Jadi kalau saya tuliskan jadi seperti ini. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Silakan. Jadi usaha untuk memindahkan talinya itu adalah integral 0 sampai 4 1/4 G 8 dikurangi Y DY. Gitu ya. Y-nya dari 0 sampai Y ketinggian 8. G-nya sekali lagi kita tidak usah repot-repot G-nya diubah jadi 9,8, 10 dan sebagainya. Tulis saja G. Gitu ya. Tidak usah dibuat repot gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya ini yang akan kalian hadapi. Teorinya tidak ada. Di kerja dan usaha ini teorinya hanya yang tadi saja. Hanya yang mana? Ya hanya inilah bisa dikatakan. W sama dengan F dikali S kalau konstan. Oke, sekali lagi. W sama dengan F dikali S itu kalau F-nya konstan untuk setiap jarak. Gitu ya. Yang itu yang selalu kalian kerjakan di SMA gitu ya. Dianggap konstan. Terus ada talinya diabaikan gitu ya dan sebagainya gitu ya. Kenyataannya kan tidak seperti itu. Kenyataannya tidak seperti itu. Talinya itu harus dipertimbangkan gitu ya. Talinya itu harus dipertimbangkan, gaya yang diberikan tidak konstan gitu ya. Gitu. Jadi bentuk secara umum begitu ya. Usaha itu bisa dinyatakan sebagai berikut begitu ya. W sama dengan W sama dengan integral X sama dengan A sampai X sama dengan B Fx dx gitu ya. Yaitu luas area di bawah kurva seperti ini. Oke. Tapi sekali lagi ini bergantung pada ceritanya. Bergantung pada cerita kalian sedang menyelesaikan masalah usaha apa gitu ya. Oke, kalian harus formulasikan. Oke, jadi kalau sebelumnya itu menggambar adalah hal yang wajib, begitu ya. Langkahnya itu semua dari awal ya, sampai nanti akhir semester 2 gitu ya. Semuanya itu sama. Kasusnya apa? Kamu partisi. Kalau bisa pertama gambarkan dulu. Gambarkan kemudian partisi. Gitu ya. Partisinya seperti apa? Gitu. Nah, untuk di usaha ini lebih advance lagi begitu ya partisinya itu. Partisinya itu bukan sekedar ya sesuatu yang lebih nyata gitu ya. Partisinya itu berat dan sebagainya. Gitu. Oke, ada yang mau didiskusikan silakan. Tidak ada. Kalau besok yang tidak ke Bandung itu di rumah ngapain? Ada acara Zoom nggak? Oh ya sebentar. Untuk besok memang kita tidak ada kuliah ya. Kita tidak ada kuliah. Cuman saya penasaran yang tidak ke ITB di rumah ngapain? Apakah ada acara juga gitu atau gimana? Dari ITB-nya? Kayaknya sih nggak ada Pak kalau yang di rumah. Oh, dari ITB-nya nggak ada apa gitu misal ini penyelenggaranya siapa? Ditmawa atau siapa? IG-nya sih Ditmawa ya. Oh, oke. Jadi yang nggak ke ITB di rumah ya sudah tidak ada acara dari ITB gitu ya. Gitu. Nggak ada ya.
Oke, ya sudah kalau tidak ada, yang pasti ada atau tidak ada acara besok, kita tidak ada kuliah begitu ya, libur. Silahkan kalian kerjakan soal tutorial, gitu. Berapa orang besok yang ke Bandung? Coba di raise hand lagi, yang besok ke Bandung. Yang besok ke ITB ya. 1, 2, 3. Banyak juga. 33, 34, 35, 38, diganti jadi trompet. Oke, 38 ya. Oke. Ya, bagus lah. Tapi udah pada vaksin ya? Ada syarat sudah vaksin belum? Ada Pak. Ada ya. Terus membuktikannya bagaimana? Teknis di ITB membuktikannya bagaimana? Beneran dicek nggak? Yang fakultas lain yang ke sini? Gimana? Dicek atau enggak gitu? Atau hanya sekedar pengakuan saja? Sepertinya pakai peduli lindungi Pak, kalau yang saya dengar. Oke. Ya. Oke, pakai peduli lindungi. Oke. Ya, bagus lah. Silakan dinikmati perjalanan ke ITB. Oke. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, soal usaha ini beneran apa ya? Silahkan latihannya lebih banyak kalian baca yang dari buku atau dari soal tutorial ya. Karena memang dia ini apa ya namanya ya? Bergantung pada kasus begitu ya. Bergantung pada kasusnya secara fisis kita harus memahami betul kasusnya secara fisis gitu ya. Nah, ini contoh nomor 12, sebuah kabel homogen mempunyai panjang 10 meter, rapat massa 0, kg per meter. Kabel tersebut menjuntai dari atas suatu gedung yang tingginya 10 meter. Hitung usaha lah, ini yang barusan kita kerjakan ya. Hitung usaha yang diperlukan untuk menarik semua kabel. Ini yang barusan kita kerjakan. Nomor 13 yang barusan kita kerjakan juga. Oke, nomor 13 menariknya pada ketinggian 10 meter, embernya bocor. Embernya bocor, menarik kan ya. Silakan pahami dulu secara fisisnya bagaimana. Nomor 14, tangki, oke. 15, suatu tangki berbentuk setengah bola, oke. 16, 17, oke. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan dicoba ya, besok kita tidak kuliah, jadi silahkan dicoba kerjakan saja ini soalnya. Your Majesty. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bahasan berikutnya. Bahasan berikutnya. Oh ya, ini ada teman kamu yang ngechat, katanya tidak ikut kuliah karena sudah ke Bandung. Ya, tidak masalah. Ada yang lagi sakit juga ya, Hikari ya, semoga lekas sembuh ya, Hikari. Loh, sebentar, ini Rian Yediza
mengurus barang di vendor. Rian jadi panitia gitu maksudnya? Mungkin Rian nggak bisa jawab, mungkin yang lain bisa bantu jawab. Rian jadi panitia atau gimana? Maksudnya ada panitia dari kalian juga gitu, dari mahasiswa atau gimana? Halo, ada yang tahu Rian? Iya, saya penasaran aja, maksudnya mahasiswa dilibatkan jadi panitia juga gitu atau bagaimana? Sejujurnya saya kurang tahu. Oke. Maksud saya mahasiswa di sini kalian ya TPB ya. Kalau mahasiswa tingkat 2, tingkat 3 mungkin iya ada yang diperbantukan. Bisa jadi dari kabinet atau dari mana gitu. Oke. Oke, ya sudah, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, kita maju ke bahasan berikutnya ya, dan pusat massa, momen dan pusat massa. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kalau misalkan apa ya ini ya namanya ya, apa ini namanya ya, yang segitiga ini apa ya, sebuah papan begitu ya, sebuah papan disimpan pada sebuah papan disimpan pada apa itu namanya ya, yang segitiga itu ya? Dibilang jungkat-jungkit saja Pak, spellingnya. Ya mungkin bagus, itu lebih enak ya. Sebuah jungkat-jungkit gitu ya, jungkat-jungkit, sebuah jungkat-jungkit seperti pada gambar. Sebuah jungkat-jungkit, objek, verbnya apa ya, verbnya, kata kerjanya. Sebuah jungkat-jungkit, kata kerjanya apa? Ini kan baru subjek. Sebuah jungkat-jungkit, memiliki titik tumpu Pak gitu. Ya, memiliki titik tumpu, memiliki titik tumpu dan memiliki beban di kedua ujungnya gitu ya. Nah, sebuah jungkat-jungkit memiliki titik tumpu dan memiliki beban di kedua ujungnya. Sebuah jungkat-jungkit memiliki titik tumpu, perhatikan pada posisi yang terlihat pada gambar dan memiliki beban di kedua ujungnya. Asumsikan papan, ya ini asumsinya papannya, jungkat-jungkitnya terbuat dari papan ya. Asumsikan jungkat-jungkit tidak memiliki massa gitu ya, tidak memiliki massa. Asumsikan jungkat-jungkit tidak memiliki massa. Di satu ujung jungkat-jungkit massanya 10 kg. Pertanyaannya, berapa
massa di ujung lain supaya jungkat-jungkitnya seimbang. Berapa massa di ujung lain supaya jungkat-jungkitnya seimbang? Eh, 40/7. Dapat dari Kalau dari konsep fisika sih Pak, pakai torsi gitu. Torsi itu jarak antara titik tumpu dan gayanya. Nah, gayanya ini kan Pak, berat benda tersebut. ya, ya betul ya. Jadi di sini berapa tadi? Berapa tadi? Berapa tadi Syarif? 40/7. 40/7. 44 kali 10, 7. Oh ya, 40/7. Oke. Oke, pertanyaannya, kalau sekarang seperti ini, gitu ya, katakanlah ini A kilogram, atau katakanlah ini berapa ya, 4 kilogram, yang di sini 8 kilogram, gitu ya, 4 kilogram, 8 kilogram. Yang jadi pertanyaan adalah di mana titik tumpu ini harus disimpan. Oke, yang jadi pertanyaan adalah di mana titik tumpu ini harus disimpan. Oke, di mana titik tumpu harus disimpan, gitu ya. Di mana titik tumpunya harus disimpan? Ada yang bisa menjawab caranya bagaimana? Caranya ya. Logikanya bagaimana logikanya? Di mana titik tumpu ini harus disimpan? Logikanya bagaimana? Ada yang Kan Pak, kalau kita cuma bandingkan dulu yang dua ujungnya gitu Pak, 10 dan 8. bandingkan dulu 10 dan 8, terus? Berarti kan titik tumpunya itu supaya seimbang harus lebih mendekati ke 10 gitu Pak. Logikanya mungkin harus mendekati yang ke-10. Iya, betul. Terus? Nah, karena sudah kita tentukan tersebut, berarti persamaan torsinya itu kan Pak, berarti 10 dikali jaraknya ke titik tumpu sama dengan 4 dikali jaraknya ke titik tumpu dan 8 dikali jaraknya ke titik tumpu. Oke, nah itu apa? Tadi Syarif katakan 10 dikali jarak ke titik tumpu. Nah, ini yang penting. 10 dikali jarak ke titik tumpu gitu ya. Nah, ini kita misalkan. Gitu ya, supaya kita tidak ngawang-ngawang gitu ya. Supaya lebih matematis gitu ya, kita misalkan. Pertama misalkan panjang apa itu namanya? Panjang jungkat jungkit adalah L. Misalkan panjang jungkat jungkit adalah L, begitu ya. Misalkan titik tumpu berada pada jarak X dari kiri.
gitu ya. Nah, di sini sudah saya siapkan. Jadi misalkan, nah titik tumpunya itu ini, gitu. Oke, supaya lebih mudah begitu ya. Nah, misalkan ini X katakanlah, atau ya X lah, nggak apa-apa. Oh, ini aja. X bar. Oke, misalkan ini X bar. Oke, terus bagaimana sih Arif? Tadi Berarti lanjutannya? berarti untuk jaraknya yang pusat massa papan yang kecil berarti L per 2 dikurang X gitu. Gimana ulangnya? Berarti kan apa bilang torsi di sebelah kiri titik tumpu itu sama dengan torsi di sebelah kanan titik tumpu. Oke, ya. Ini tulis dulu. Torsi kiri sama dengan torsi kanan gitu. Oke, bagus. Terus oke, mungkin supaya lebih mudah jangan gini lah. Ya X bar itu adalah jarak titik tumpu ke paling kiri. Nah, supaya mudah lagi katakanlah ini adalah X1 begitu ya. Ini adalah X1. Ini koordinatnya di X2. Oke, kita lengkapi supaya mudah menuliskannya. Ini di X3, kemudian di sini katakanlah di sini 0 lah. Di sini ada 0. Oke, torsi kiri dikali sama dengan torsi kanan, terus bagaimana? Torsi kirinya apa, Syarif? Yang lain. Torsi kirinya apa? 10G kali X bar, Pak. 10G dikali X bar, ya betul sih. 10G dikali X bar, betul sih. Tapi oke, supaya tidak begitu mungkin gini saja. Nah gini, X bar adalah jarak dia ke titik 0. Nah kalau saya ganti jadi gini gimana? Gitu. Jadi katakanlah ini ada titik 0-nya di sini, gitu ya. Katakanlah ini ada titik 0-nya di sini. Jadi torsi sebelah kiri ini apa? Jadinya 10G dikali 2 ditambah X bar, Pak. Oke. Ininya skala ini jangan dilihat. Supaya lebih umum skala ininya jangan dilihat. Supaya lebih umum jangan dilihat skalanya. Jadi apa ini? Torsi sebelah kirinya. Walaupun jawaban kamu tadi benar, 2 ditambah X bar. Tapi kalau secara umum apa? Katakanlah dia si 10 kg-nya ada di posisi X1. Berarti apa? 10G dikali X1 min X bar. X1 X1 mutlak ditambah X bar. Ya, boleh dimutlakan, ya nggak apa-apa, kayak gini juga nggak apa-apa, bagus. Torsi kanannya apa? Jadinya 4G dikali X2 dikurang X bar ditambah 8G dikali X3 tambah X bar. X3 kurang X bar. Oke.
Ya, betul sekali. Seperti ini ya. Jadi kalau kita punya jungkat-jungkit, terus ada bebannya itu dia tidak hanya tidak hanya ada 2, katakanlah ada 3. Kita bisa memformulasikannya menggunakan torsi kiri sama dengan torsi kanan, begitu ya. Torsi kiri sama dengan torsi kanan. Pun sebetulnya ini tadi akan ada masalah di dia harus dimutlak ya. Tadi itu harus dimutlak gitu ya, supaya kedua ruas positif. Nah, yang sebetulnya mungkin di sini lebih tepatnya yang sebelah kiri itu X bar dikurangi X1. Mungkin lebih tepat seperti itu ya. X bar dikurangi dengan X1. Karena kan X bar pasti lebih besar dari X1 ya. Betul nggak? Betul, Pak. Oke. Atau kalau saya buat bentuk yang lebih umum gitu ya. Kalau saya buat bentuk yang lebih umum, dia itu menjadi seperti ini. Gitu ya. Jadi ini tetap X1 dikurangi X bar. X1 dikurangi X bar, dia harus sama dengan 0 gitu ya. Jadi semuanya dipindahkan ke satu ruas gitu ya. Jadi si momennya itu dia tidak tidak bergerak gitu. Oke. Nah, ini ilustrasi untuk 3 buah benda gitu ya. Ilustrasi untuk 3 buah benda. Sekarang kalau misalkan bendanya itu tidak hanya ada 2 gitu ya. Misalkan bendanya itu tidak hanya ada 2, katakanlah ini yang satu gitu ya. M1 gitu. Bendanya ini tidak hanya ada 2, tapi ada banyak, katakanlah dia ada banyak. Di sini saya punya M1, di sini saya punya M2 gitu. Kemudian di sini ada M3 gitu ya. Dan seterusnya ada sebanyak N. Katakanlah saya punya bendanya itu ada banyak sekali begitu ya, ada banyak sekali gitu. Atau dalam arti ada banyak sekali ini bisa saya dalam arti si jungkitnya ini kan sebetulnya punya massa ya, punya beban. Jungkitnya ini punya massa, punya beban gitu ya. Jadi beban jungkitnya jangan diabaikan gitu. Oke. Jadi kalau pakai pekerjaan teman kamu tadi, torsi kiri sama dengan torsi kanan bisa yang atas, atau kalau dalam bentuk umum gitu ya. Kalau dalam bentuk umum berarti di sini M1 G dikalikan dengan X1 dikurangi X bar gitu ya. X1 dikali X bar ditambah gitu ya. Ditambah M2G X2 dikurangi X bar gitu ya, ditambah titik-titik, ditambah di sini massa yang ke N. Massa yang ke N, Xn dikurangi dengan X bar. Atau kalau disingkat begitu ya, kalau disingkat ini menjadi sum dari I1 sampai N dari gitu ya. XI MIG oke. Sama dengan 0. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, yang ini saya hapus saja.
gitu ya. Sebetulnya yang ini juga bisa saya pisah ya. Ini tuh bisa saya pisah menjadi seperti ini. XI dikurangi dengan X Oke. Saya bisa tulis seperti ini ya. Oke. Kemudian di sini yang ini saya pindahkan ke ruas kanan. Gitu. Saya pindahkan ke ruas kanan atau saya tuliskan seperti ini saja. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Pertanyaan kalau tidak ada saya mau bertanya. G, apakah G bergantung pada I? Apakah G bergantung pada I? Tidak, Pak. Pak. Oke, kalau tidak berarti boleh dikeluarkan dari sigma ya. Di kedua ruas G boleh saya keluarkan dari sigma. Sekarang pertanyaan saya, di sini kan ada MI kali X bar. MI dikali X bar. X bar bergantung pada I enggak? Mestinya tidak, Pak. Tidak juga. Artinya X bar bisa saya keluarkan juga. Gitu ya. Sehingga dari sini saya dapatkan X bar. Begitu ya. Ini kan di kedua ruas ada G. Gitu ya. Oke, menjadi seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, jadi di sini kita sudah punya rumus pusat massa. Ini di fisika dipelajari nggak rumus pusat massa yang ini? Saya lupa Dipelajari, Pak. bertanya. Dipelajari ya, oke. Kalau begitu bentuk yang kontinunya sudah. Artinya kalau ini kan katakanlah masanya itu ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini gitu ya, di sana dan sebagainya gitu ya. Apa namanya? Kalau saya nyatakan, katakanlah kalau saya nyatakan kan sebetulnya massa itu tersebar di setiap titik begitu ya. Massanya itu sebetulnya dia tersebar di setiap titik. Jadi kalau si batang ini saya buat menjadi partisi-partisi gitu ya. Si batang itu saya buat menjadi partisi-partisi, maka MI itu apa sebetulnya? MI itu adalah apa? Delta X kerapatan gitu ya. Massa itu kan kerapatan dikali dengan panjang. Ini kita membicarakan kasus 2 dimensi ya. Kita membicarakan kasus 2 dimensi. Kalau kasus 3, bahkan ini kasus 1 dimensi ya. Ini kita berbicara kasus 1 dimensi, jadi hanya sebuah garis gitu ya, diumpamakan sebuah garis, kerapatan dikali panjang. Kalau kita membicarakan 3 dimensi, otomatis massa adalah massa jenis dikali dengan volume, begitu ya. Oke, jadi fleksibel saja. Di sini kita berbicaranya sesuai konteks. Jadi MI adalah kerapatan dikali dengan panjang, gitu ya. Oke, supaya ini saya ilustrasikan tadi. Ini nah, jadi katakanlah seperti ini, begitu ya. Saya ilustrasikan saja seperti ini. Jadi yang ini tuh adalah si M
Yang ini itu adalah si M1 begitu ya. Yang ini adalah si M2 dan seterusnya gitu ya. Yang ini adalah si M2 dan seterusnya. Si M1 begitu ya. Si M1 ini tuh kalau si panjang apa ya, panjang jungkat-jungkitnya ini dibagi sebanyak n begitu ya. Dibagi sebanyak n, maka di sini saya punya delta x ya. Di sini saya punya delta x gitu ya. Katakanlah dibaginya secara merata begitu ya. Dibaginya secara merata, maka MI itu adalah kerapatannya kita bisa pakai rho begitu ya. Rho dikalikan dengan panjang. Panjangnya adalah delta x seperti itu. Oke, rho-nya ini bisa juga dia dalam fungsi x gitu ya. Artinya rho dalam fungsi x itu maksudnya apa? Maksudnya massa jenisnya itu tidak merata. Biasanya kita kalau membahas sesuatu, massa jenisnya itu merata. Oke, untuk membayangkannya gini, membayangkan mudahnya gini. Kamu beli roti, gitu ya, beli roti tawar, beli roti tawar, yang pinggirannya dipotong, gitu ya, beli roti tawar yang pinggirannya dipotong. Itu massa jenisnya itu, massa jenis rotinya itu tersebar merata, sama di setiap titik massa jenisnya sama. Oke, sekarang kamu beli roti tawar, sekarang kamu beli roti yang ada choco chipnya. Kamu beli roti yang ada choco chipnya, pinggirannya dipotong, gitu ya. Nah itu massa jenis rotinya itu untuk tiap posisi beda-beda. Yang ada choco chipnya bisa jadi lebih berat, gitu. Oke, jadi massa jenisnya itu bisa berbeda. Nah dalam hal ini si notasi dari massa jenisnya ini bisa apapun begitu ya. Bisa rho, tapi kalau di buku kalkulus dia pakai delta kecil gitu ya. Dia pakai delta kecil. Ini hanya masalah notasi saja. Oke, jadi kalau begitu, kalau katakanlah si massanya ini tersebar merata gitu ya di setiap posisi, maka yang kita hitung itu adalah aproksimasinya. Yang kita hitung itu sebetulnya adalah aproksimasinya. Jadi di sini dia itu menjadi delta x ke i begitu ya. Gitu. Oke. Ya ini bisa saya tuliskan juga menjadi seperti ini begitu ya. Ini saya hapus saja. Gitu. Sehingga dari sini kita peroleh bentuk integral gitu ya. Kita peroleh bentuk integral dari x sama dengan a sampai x sama dengan b, x delta x dx gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Yang ini sebetulnya bisa kadang ditulis juga seperti ini. M besar dibagi dengan M. Yang sebetulnya, yang bawah ini sebetulnya adalah massa. Yang bawah ini adalah massa, sementara yang atas adalah, yang M besar adalah momen. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, secara umum, begitu ya, secara umum, jadi kesimpulannya pusat massa satu untuk benda satu dimensi, begitu ya, bisa kita tuliskan seperti ini, gitu ya. Untuk massa yang berdistribusi secara kontinu bisa kita tuliskan dengan bentuk yang bawahnya, bentuk integralnya, gitu. Oke. Kemudian kalau katakanlah saya punya lamina itu benda dua dimensi ya. Lamina itu benda dua dimensi. Lamina lalu dua dimensi begitu.
lamina atau papan begitu ya, papan atau lempengan benda 2 dimensi. Oke, maka kita bisa tuliskan pusat masanya itu menghitungnya satu per satu. Pusat massa di sumbu X dan pusat massa di sumbu Y yang diformulasikan menjadi seperti ini. Ini dari mana? Ini dari yang tadi sudah kita diskusikan juga. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya akui ya, dibandingkan dengan menghitung kerja, kalau kerja itu kita usaha atau kerja itu kita cukup agak mikir gitu ya. Dalam tanda kutip kita itu perlu berpikir, perlu menggambar dan sebagainya secara fisiknya bagaimana baru kita selesaikan gitu ya. Kalau pusat massa boleh saya bilang sedikit prosedural gitu ya. Prosedural itu maksudnya apa ya? Kamu tinggal masukkan rumus gitu. Tinggal masukkan rumus gitu. Prosedural itu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Pak mau tanya Pak. Ya. Itu yang MX kok bisa beda sama yang MY? Kenapa Pak? Yang pro-nya kok bisa dibagi dua itu? Yang MX, oke. Ya bagus, pertanyaan bagus. Kenapa yang MX dia ini row-nya per 2? Selain itu bukan hanya row-nya per 2. Tapi apalagi coba? Ininya kuadrat gitu ya. Nah, ya, ininya kuadrat gitu. Kenapa coba? Ya di sini saya lupa ya. Lupa belum menuliskan sebetulnya. Oke, kita coba gambar ya. Coba kita jadi ya katakanlah di sini saya punya bentuknya seperti inilah ya. Nah, itu ya. Di sini dibagi beberapa partisi gitu. Di sini dibagi beberapa partisi. Oke. Di sini dibagi beberapa partisi. Katakanlah fungsi yang atas ini fungsinya fx, yang bawah fungsinya gx gitu ya. Ini dengan batas x sama dengan a dan batas x sama dengan b. Nah, ya ini sekalian ya. Sekalian saya mau ngasih tahu. Ini tuh gambarnya lupa saya tulis ya. Oh, tapi ini sudah ada di deskripsi. Terdapat lamina di bidang X yang dibatasi oleh Fx, Gx, X sama dengan A, X sama dengan B, Fx lebih dari Gx. Ya, ilustrasinya seperti ini. Artinya kalau gambarnya beda, formulanya bisa beda. Kalau gambarnya beda, formulanya bisa berbeda. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Tadi gambarnya sampai mana? Oke, kemudian katakanlah perhatikan satu titik saja, misalkan berarti kan ini kalau dibagi partisi, partisinya kan ini delta X. Pertama itu ya, partisinya delta X. Kemudian apa lagi ya? Saya agak lupa. Ini partisinya delta X. Momen momen terhadap sumbu X. Bentar. Kalau momen terhadap sumbu Y, katakanlah ini kan bendanya yang ini, gitu ya. Jarak dia ke sumbu ini kan X ya. Jarak kita lihat satu partisi yang ini. Jarak dia ke sumbu Y gitu ya. Adalah X.
maka momennya itu gimana ini nulisnya? Delta, masa jenisnya delta X. Bahkan masa jenisnya, oke, ini masa jenisnya di semester 2 kalian akan menemukan masa jenisnya fungsi 2 peubah delta X, Y. Tapi di sini berarti masa jenisnya dianggap konstan. Masa jenisnya delta dikali X, berarti torsinya apa torsinya? Torsinya itu kan berarti masa dikalikan dengan jarak ya. Masa dikalikan dengan jarak, masanya adalah partisi yang ini tuh dia fungsi atas dikurangi fungsi bawah, fungsi atas dikurangi fungsi bawah gitu ya. Itu kan persegi panjang ya, dikali delta X kita dapatkan luas, dikalikan dengan delta kita dapatkan massa, dikalikan dengan X itu kita dapatkan jaraknya gitu ya. Oke, ini kalau dia terhadap sumbu X dia sudah clear seperti itu. Oke ya, X dikalikan ini fungsi kiri, fungsi atas dikurangi fungsi bawah dikali delta X. Ini versi integralnya. Oke, sekarang kalau kita melihatnya dia torsinya terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X maksud saya. Berarti kan jarak, saya pakai bolpen warna berbeda. Jarak dari sini, saya pakai warna hijau ya. Jarak dari sini ke bagian situ adalah Y, gitu ya. Jarak dari titik ini ke titik itu adalah Y. Torsinya bagaimana nih? Torsinya, sebentar, saya agak lupa di sini. Partisinya partisi vertikal, partisi vertikal tapi diambil ke situ. Oke. Jaraknya ini Y-nya apa? Ada yang tahu nggak Y-nya apa? Asumsikan ini adalah titik tengahnya. Maka Y-nya apa? Maka Y-nya apa? Kalau titik yang merah ini adalah titik tengah, Y-nya apa? Y-nya mungkin Pak. Ya, Y-nya mungkin itu fx dikurang gx per 2 Pak. Ditambah gx. Fx tambah gx bagi 2. Bukan dikurang ya. Dia itu karena titik rata-rata gitu ya. Nah, mungkin di sini ada kalian mungkin ada pertanyaan. Pak, kenapa titik pusat masanya untuk satu partisi diasumsikan ada di tengah? Gitu ya. Itu pertanyaan besar. Nah, ini itu yang tadi saya jelaskan. Ini karena diasumsikan massa jenisnya seragam. Setidaknya massa jenisnya di arah sumbunya seragam. Fungsi satu peubah. Minimal ininya delta X lah, fungsi dalam X. Gitu ya. Pada kenyataannya memang si massa jenisnya itu berubah-ubah untuk setiap posisi, untuk setiap X dan Y. Tapi itu bukan bahasan kita saat ini. Ini kalau massa jenisnya fungsi 2 peubah, ini bahasannya semester 2. Semester 2. Bahasan di fungsi 2 peubah. Gitu. Oke, jadi torsi tadi apa? Massa dikalikan jarak ya. Massa dikalikan jarak. Massanya apa sekali lagi? Massanya adalah fungsi atas dikurangi fungsi bawah, fx dikurangi gx gitu ya. Fx dikurangi gx dikalikan dengan delta x dikalikan delta dikalikan jarak. Jaraknya apa? Jaraknya adalah fx ditambah gx dibagi dengan 2 gitu ya. Oke, makanya di sini jadi ada delta per 2. Fx dikurangi gx dikalikan fx tambah gx. Jadi f kuadrat dikurangi g kuadrat, betul? Dikali delta x. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terakhir satu lagi begitu ya supaya ngebahas tutorialnya pas. Oke, nah sekarang di sini kita punya teorema Pappus begitu ya. Jika daerah R yang terletak pada satu sisi suatu garis dalam bidang diputar mengelilingi suatu garis, gitu ya, diputar mengelilingi suatu garis, maka volume benda pejal yang dihasilkan sama dengan luas R dikalikan dengan jarak yang ditempuh oleh steroidnya. Gitu. Maksudnya apa? Ini saya ilustrasikan. Misalkan saya punya ini deh. Misalkan saya punya Gucci. Gucci itu kan benda putar ya. Gucci itu kan benda putar. Kalau saya lihat dari samping, katakanlah Gucci itu seperti ini. Gucci atau kendi atau apalah gitu itu. Gitu ya. Nah, sebetulnya kan Gucci itu sebuah benda putar yang kalau saya lihat dari samping, saya hanya lihat bagian kanannya saja, dia itu bentuknya seperti ini. Gitu ya. Oke, ini adalah daerah R. Oke. Nah, kemudian yang terletak pada suatu diputar mengelilingi garis tersebut, ini diputar terhadap sumbu Y. Gitu ya. Ini diputar terhadap sumbu Y akan membentuk apa tadi? Membentuk Gucci gitu ya. Nah, katakanlah misalkan dia itu pusat masanya ada di sini. Pusat massa dari lamina, ini kan kalau kita melihatnya secara dua dimensi, ini kita melihatnya adalah lamina ya. X bar, Y bar gitu ya. X bar, Y bar pusat massanya begitu. Maka sebetulnya volume dari Gucci ini, volume Gucci adalah luas. Saya pakai bolpen merah karena R-nya warna merah, adalah luas area yang berwarna merah begitu ya, katakanlah LR dikalikan dengan jarak yang ditempuh oleh steroid. Jarak yang ditempuh oleh steroid itu apa? Dikalikan dengan dari aja bilang kan keliling lingkaran dengan jari-jari keliling pusat massa gitu ya, keliling pusat massanya gitu ya. Artinya dalam hal ini volume sama dengan LR dikalikan dan keliling pusat massa terhadap sumbu Y ya. Ini kan diputar juga ya, ini kan diputar juga terhadap sumbu Y. Berarti apa? 2 Pi dikalikan dengan X bar. X bar. Ini kan jari-jarinya X, ini R. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini tergantung diputarnya kemana ya, karena yang diputarnya terhadap sumbu Y maka dikalikannya X bar. Kalau diputarnya terhadap sumbu X dikalikannya Y bar. Gitu ya. Sesuaikan saja dengan konteksnya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya sampaikan besok kita tidak ada kuliah begitu ya. Yang di Bandung silahkan nikmati perjalanannya gitu ya. Yang pasti harus hati-hati ya, apalagi kalau tidak tinggal di rumah sendiri, tidak tinggal di rumah sendiri gitu ya. Perhatikan keselamatan begitu ya. Yang tidak di Bandung, yang tidak ikut ke Bandung juga tidak masalah begitu ya. Mudah-mudahan semester depan bisa ke Bandung. Gitu. Oke, ada pertanyaan yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kita ketemu lagi hari Senin ya. Ini salindianya saya unggah di Edunix. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih Pak.